sebenarnya istilah itu muncul pertama kali diperkenalkan di Stanford University untuk konteks pelajaran, pendidikan. Untuk menggambarkan bahwa, hey, Stanford loh, kita kan di California. California sunshine, pantai. Harusnya lu tampil cool, tenang. Nggak perlulah stres, nggak perlulah kelihatannya cemas. Jadi ini untuk menggambarkan suasana mahasiswa di mana mereka harus tampil cool. Tapi di sisi itu sebenarnya ada tuntutan pembelajaran yang luar biasa. Tuntutan akademik, tuntutan untuk sukses. Faktanya adalah, kalau gue nggak belajar, kalau nggak studi, nanti gue bisa fail. Tapi di sisi lain, aku harus nggak menunjukkan situasi itu kepada teman-temanku. Nah, itu yang kemudian jadi dilematik banget kan. Nah, inilah yang sebenarnya dihadapi oleh kebanyakan mahasiswa pada saat itu. Nah, muncullah istilah Dark Syndrome. Lantas, oleh banyak psikolog atau banyak pemerhati kehidupan anak muda, istilah ini diperluas bukan lagi cuma masalah soal pendidikan, bukan cuma soal kuliah, tapi kemudian diperluas ke aspek yang lebih banyak. Aspek kehidupan pribadi, masalah sosial, masalah kehidupan penghasilan, tapi intinya masih tetap sama. Apa yang lu lihat belum tentu itu yang terjadi. Kelihatannya cool, kelihatannya santai, kelihatannya nggak ada masalah. Tapi di balik itu sebenarnya, wah, itu berkecamuk dengan luar biasa. Nah, makanya kemudian muncul istilah Dark Syndrome itu. Kalau kita perhatikan, terutama angsa sebenarnya. Kalau berenang di kolam, itu kan kelihatannya keren banget. Kelihatannya dia tenang, bergerak dengan begitu damainya di kolam. Tapi yang diperhatikan itu kan cuma di bagian atasnya. Kalau kita perhatikan di bawahnya, wah, itu kan kaki itu mengayuh dengan luar biasa. Berjuang supaya dia bisa tetap bertahan, supaya dia bisa bergerak dengan tenang itu. Ini kan menggambarkan situasi yang sama dengan kebanyakan anak muda. Di atas permukaan, kalau kita perhatikan, lihat pada sisi wajahnya, penampilan mereka, itu kan kelihatannya, tenang banget, cool banget. Kelihatan nggak ada masalah, kelihatan happy-happy banget, kelihatan ketawa terus nih. Tapi di balik itu, mungkin banyak struggling, banyak problem, banyak masalah yang dihadapi. Dark Syndrome ini sendiri di awal punya sisi-sisi positif. Tapi ketika menjadi terlalu berlebihan, dia bisa menjadi masalah. Satu, Anda seringkali mengalami stres, cemas. Of course lah ya, ini berlaku untuk yang muda. Dari remaja sampai usia-usia profesional awal. Yang kedua adalah, kamu mulai melihat banyak kekurangan pada dirimu. Karena you keep comparing yourself for others. Kok kayaknya dia lebih bagus? Kok kayaknya dia lebih ceria? Kok kayaknya dia lebih mantap nih? And you keep comparing. The more you compare, the more you feel inferior. Semakin kita merasa, aduh gila, kenapa hidup gue seperti ini? Dan semakin kita menyesali itu. Dan tanpa sadar, yang kita compare adalah yang sisi-sisi bagus yang ditampilin orang. Tapi kita nggak tahu, di balik itu orang itu seperti apa. Nah, yang ketiga adalah tuntutan kesempurnaan yang kadang-kadang nggak realistis. Kita berharap, wah, aku harusnya seperti ini dong. Aku mestinya bisa seperti itu. Jadi ibaratnya mobil cc-nya 1500 dipaksa untuk memiliki kehidupan cc 2000 gitu. Dan itu menjadi sumber stres tersendiri. Perilaku stres itu kan bisa macam-macam. Ada yang mulai makan, akhirnya kemudian overweight gara-gara itu. Sebaliknya ada yang kehilangan nafsu makan. Ada yang susah tidur, ada yang cabut-cabut rambut, ada yang kemudian mulai dengan gejala penyakit seperti MAH dan sebagainya. Dan itu adalah bagian-bagian yang berhubungan dengan stres tersebut. Tapi ketika dicek seluruh tubuhnya, dibawa ke lab, nggak ada masalah, nggak ada problem. Because it's more psychological problem. It's a mental problem. Meskipun memang di dalam psikologi, kita tidak memasukkan itu sebagai gangguan gejala kelainan jiwa. Ini dianggap sebagai sesuatu yang mild, cuma sebuah sindrom. Jadi bukan gangguan abnormal, perilaku abnormal. Tetapi yang kita mesti waspadai adalah ujung-ujungnya bisa dampak ke produktivitas, dampak bahkan kesehatan mental. Orang bisa mengalami mental breakdown gara-gara seperti ini. Orang bahkan bisa sampai bunuh diri. Nah, itu loh yang saya khawatirkan. Akhirnya kemudian kita seringkali bilang, loh, perasaan dia baik-baik saja, penampilannya baik-baik saja, kehidupannya harmonis, nggak ada masalah, nggak ada problem. Tahu-tahu yang terjadi adalah kejadian seperti itu.